warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum gibah. Pengertian gibah. Dari segi bahasa, gibah artinya membicarakan mengenai hal positif atau negatif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Sedangkan menurut istilah, gibah berarti pembicaraan antar sesama muslim tentang musuh lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan atau keburukan atau yang tidak disukai. Bedanya dengan dusta, sesuatu yang diperbincangkan dalam gibah memang benar adanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu gibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulullah lebih mengetahuinya." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membicarakan sesuatu yang terdapat pada diri saudaramu yang tidak dia sukai." Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan terdapat pada diri saudaraku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika yang engkau bicarakan ada pada diri saudaramu, maka engkau telah menggibahnya. Sedangkan yang engkau bicarakan tidak ada pada diri saudaramu, sungguh engkau telah mendustakannya." Hadis riwayat Muslim. Mengenai larangan menggibah, beberapa dalil mengenai larangan berbuat gibah dalam Al-Quran dan hadis. Satu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang berfirman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, janganlah sebagian kamu mengunjung sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu menemukan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran surat 49 ayat 12. Dahlil hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya riba yang paling bahaya adalah berpanjang kalam ucapan dalam bicarakan keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah, "Kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba tercium bau busuk yang tidak mengenakan. Kemudian Rasulullah berkata, 'Tahukah kamu bau apakah itu?' Ini adalah bau orang-orang yang menghibah mengkosip kaum mukminin." Dalil mengenai larangan berbuat gibah memang ada banyak. Namun, dalam Islam ada ketentuan dengan kondisi tertentu yang gibah menjadi boleh dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sedangkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Setiap umatku akan dimaafkan kecuali para mujahir." Mujahir adalah orang-orang yang menampakkan perilaku dosanya untuk diketahui umum. Hadis riwayat Muslim. Mengenai kondisi yang diperbolehkan untuk berbuat gibah tersebut adalah 1. Tadzalum, yakni kondisi orang yang teraniaya lalu melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, ulama, atau penguasa yang sekiranya dapat menangani permasalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Menceritakan tentang keburukan seseorang oleh karena orang tersebut berbuat maksiat. Dalam hal ini, tujuan menceritakan keburukan orang tersebut adalah agar ustadz, kiai, psikolog, atau orang yang mampu memperbaiki dan mengubah si yang membicarakan agar berhenti berbuat maksiat. 3. Saat meminta fatwa. Dalam sebuah riwayat, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, suamiku adalah seorang yang bakhil. Dia tidak memberikan padaku uang yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, kecuali yang aku ambil dari simpanannya, dan dia tidak mengetahuinya. Apakah perbuatanku itu dosa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ambillah darinya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik." Hadis riwayat Bukhari.
4. Untuk memberitahukan atau memperingatkan akan adanya suatu bahaya. Riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu hendak dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Fatimah memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Adapun Muawiyah, ia adalah seorang yang sangat miskin, sedangkan Abu Jaham adalah seorang yang ringan tangan, suka memukul wanita." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, boleh menggibah orang yang berbuat maksiat. Misalkan mabuk, berjudi, dan mencuri dan sebagainya. Juga terhadap orang yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Yang keenam, gibah sebagai bentuk pengenalan. Contoh, ada seorang yang memiliki ciri khas tertentu yang cenderung lebih dikenali orang dibandingkan nama. Misalkan, seorang ibu adalah buta, sedangkan masyarakat lebih mengenal kecacatannya itu dibandingkan nama. Jadi, saat mengenalnya akan si buta tersebut, berarti kita menggibah asal tujuannya tidak untuk menjelek-jelekan, maka boleh saja. 1. Mendapat murka Allah SWT. Seorang muslim yang mempergunjing saudaranya sendiri dalam hal bukan gibah yang diperbolehkan, sama saja ia telah menghina ciptaan Allah SWT. Dan selain itu juga, ia juga telah melanggar larangan Allah SWT, sehingga ia pantas mendapatkan azab. 2. Hatinya menjadi keras. Gibah yang buruk itu di mana bibirnya terasa diberi madu sehingga ia sangat senang membicarakan keburukan orang lain. Dalam hal ini bukan Allah yang ada di dalam hatinya, melainkan iblis yang telah bersarang di dalam hatinya, sehingga ia tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan, melainkan mendapatkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan dan berani berbuat maksiat. Dalam memicu terjadinya pertikaian dan perpecahan, tidak ada yang senang ketika aibnya diumbar-umbar kepada khalayak. Sedangkan mereka yang bergibah artinya telah membeberkan sesuatu yang mungkin saja memalukan dan sangat dirahasiakan. Hal ini terjadi tak jarang timbul rasa kebencian yang akhirnya berujung pada permusuhan, pengrusakan, perkelahian, bahkan sampai tidak kejahatan dan pembunuhan. Andai kata dendam itu hanya dipendam sekalipun, pasti akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi renggang karena menyimpan perasaan tidak suka satu sama lain. Berani berbuat maksiat. Orang yang senang bergunjing berarti senang berbuat maksiat. Ia tidak malu menceritakan aib saudaranya kepada orang yang bahkan ia justru merasa bangga karena telah berhasil mempermalukan orang yang ia gunjing. Tidak ada lagi rasa segan dan takut dalam berbuat dosa, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan maksiat lain. 5. Melenyapkan amal ibadah seorang mukmin. Dengan menggibah, sebenarnya tanpa sadar, seseorang sudah menghapuskan sendiri kebaikan-kebaikan yang ia miliki. Dengan kata lain, gibah dapat melenyapkan amal ibadah. 6. Amal ibadah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Gibah juga menjadi penyebab mengapa amal ibadah seorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 7. Allah menjadi murka. Gibah menjadikan Allah murka sehingga ia meninggalkan orang tersebut dan tidak lagi melindunginya. Dalam keadaan demikian adalah iblis menjadi lebih mudah dalam mempengaruhi manusia sehingga ia pun semakin gencar berbuat maksiat sekaligus semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku gibah. 1. Membicarakan keburukan orang lain melalui lisan. 2. Membicarakan keburukan orang lain melalui isyarat. 3. Membicarakan keburukan orang lain melalui gerakan tubuh dengan maksud mengolok-olok. 4. Membicarakan keburukan orang lain melalui media massa tanpa ada maksud untuk kebaikan. Cara mencegah dan menghindari perbuatan gibah. 1. Selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyebab kemurkaan Allah. 2. Usaha menggunakan mulut dan lidah dengan hati-hati. 3. Jika ingin membicarakan kejelekan orang, maka ingatlah kebaikannya. 4. Membiasakan bergaul dengan orang-orang yang berperilaku baik. 5.
membiasakan diri dalam keadaan suci dan berwudu. 6. Hendaknya orang yang melakukan gibah mengingat dulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Dengan demikian akan timbul perasaan malu bila membuka aib orang lain. 7. Hukumnya wajib mengikatkan orang yang sedang melakukan gibah bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram.